Hai, gue Rizky Awadi, CEO of Attention Indonesia. Jadi hari ini pengen ngobrol-ngobrol nih, katanya ada yang mau nanya-nanya. Ada Mas Ken di balik kamera. Yo bro. Dan juga ada Bella. Aku nggak tahu ngomong apa. Oke, mau nanya apa nih? Kenapa sih lo kepikiran bikin Attention? Karena ini sebenarnya idenya 2018. Jadi di tahun 2018 itu gue pernah jadi tenan, ikut event yang janji manis IO-nya terlalu berlebihan, sehingga gue pengen tahu nih ke depannya untuk gue bisa tahu rekam jejak event tuh gimana sih. Begitupun pas di saat gue jadi IO, gue ikut tenan, ada tenan yang ternyata secara tanda kutip bandel atau secara komunitas IO tuh gak baik namanya. Nah, gimana nih gue cari tahu nih para pihak ini gitu. Gimana sih caranya gue tahu rekam jejaknya mereka. Nah tapi gue tau lah gitu berdasarkan pengalaman gue gitu ya. Di saat 2018 itu gue belum memutuskan untuk langsung deh bikin perusahaan. Karena gue tahu gue masih terlalu dini di saat itu untuk memulai usaha di umur yang cukup muda. Nah makanya gue memutuskan untuk ambil kerja dulu untuk mengambil experience dari beberapa hal dan sekalian gue memvalidasi ide ini. Sambil berjalannya validasi ini, ternyata gue menemukan ternyata event dan tenan itu kurang cukup kuat untuk bisa mendukung satu sama lain. Ya makanya gue sadar kalau misalkan sebenarnya di saat gue menjalankan validasi ini, kalau event sama tenan itu tuh nggak bisa hanya dua pihak ini aja, perlu ada salah satu pihak lagi yang bisa memperkuat ekosistem ini. Makanya kita membutuhkan yang namanya vendor. Vendor ini juga ada beberapa kategori nantinya yang pastinya untuk mendukung tenan dan juga untuk mendukung event. Kurang lebih gitu kan. Oke, jadi Attention berangkat dari keresahan pribadi lo. Sebenarnya seiring berjalan waktu gue bekerja di perusahaan lama, itu gue juga sambil memvalidasi. Kayak gue nge-wondering gitu, bener gak sih kebutuhan apa yang gue pikirin itu ternyata bener apa enggak gitu. Tapi akhirnya seiring berjalan waktu, ini keresahannya sama nih. Keresahan ini sama nih, tapi perspektifnya ada yang berbeda. Gitu. Berarti validasi itu dari teman-teman kakak, dari orang lain, dari mana? Kebanyakan tuh lebih kayak validasinya kayak misalkan nih ada waktu itu kan aku juga joinnya ke IO kan. IO terus pengen tahu nih bikin acara bazar. Waktu itu bazarnya bazar online. Gimana ya cara dapet tenan gitu. Wah ternyata susah banget. Caranya tuh masih konvensional banget gitu. Yang dimana kita harus one by one banget ngabarin orang. Dan itu sebenarnya takes time banget. Coba bayangin ada satu sistem di mana kita mau nyari tenan tuh dalam satu wadah aja gitu. Jadi kita tinggal fokus dengan kualitas acara dan experience yang pengen kita berikan dengan konten-konten gitu. Jadi si nyari tenannya ini udah disimplify gitu. Mencari tenannya tuh waktu itu bahkan nggak cuma tim tenan doang, tenan acquisition doang yang harus nyari tenan, sampai divisi-divisi lain itu harus ngebantu kita untuk nyari tenan-tenan untuk ngebantu ini. Lu ada temen nggak? Pasti kalau misalkan ada yang pernah pengalaman nyari tenan tuh itu challenging banget gitu. Terus kenapa sih kak namanya Attention. Ya sebenarnya dulu 2019 itu namanya masih Nexpo. Nexpo itu harapannya adalah Next Level Expo. Nah, tapi seiring berjalan waktu namanya kok nggak unik gitu ya. Akhirnya coba deh cari apa ya yang menarik. Sebenarnya Attention itu singkatan dari All Tenant and Event Connection. Dan attention ini juga sebenarnya semua bisnis, semua orang tuh butuh attention gitu. Semua orang kayak di Indonesia punya bisnis pasti butuh attention untuk bisa melakukan penjualan. Atau misalnya kita as personal, kita juga butuh attention untuk di acknowledge gitu misalnya. Nah itulah kenapa filosofi di baliknya itu. Oke. Dengan tren yang udah berjalan, semua orang udah ke dunia digital. Kita nggak menutup mata bahwa kompetitor kita tuh ada. Hampir apple to apple. Nah, boleh kasih tahu nggak sih keunggulan Attention itu apa sih yang bikin kita, gue harus ikut? Oke. Sebenarnya mungkin gue nggak akan buka semuanya ya Ken, karena ya balik lagi seperti yang lo bilang, mungkin ini karena ada kompetitor juga gitu kan.
Dan gue sadar sekarang ini kita masih MVP. Kita masih belum, MVP itu mungkin buat yang belum tahu adalah minimum viable product, atau istilah lainnya adalah prototype lah. Kita masih bayi merangkak. Nah, kalau perbedaan yang signifikan adalah pasti bisnis model. Bisnis model kita tuh, kita lebih menekankannya pada commission fee dari setiap transaksi. Dan kita juga kalau ada klien, kita langsung oper ke user. Nah, kita sebagai pemilik platform, kita itu nggak boleh bermain. Nah, kita pengennya tuh kalau ada klien datang, kita oper langsung ke bawah gitu. Jadi ke user ya. Nah, selain itu harapannya ini masih lebih harapan. Gue pengennya tuh kayak kita kalau lagi kuliah gitu ya. Kuliah, orang punya expertise A, expertise B, expertise C. Nah, mereka kan bisa tugas kelompok, ya kan? Kerja kelompok lah. Nah, di prakteknya sebenarnya kan kerja as a freelancer yang punya skill set yang berbeda ini gimana sih supaya mereka bisa menciptakan satu paket yang sama, yaitu dengan mereka kerja kelompok. Nah, Tension ini sekarang lagi mau coba develop gimana caranya kita bisa antara let's say digital marketer nggak punya skill set copywriter, nggak punya skill set graphic designer atau skill set videographer. Untuk mereka berempat yang memiliki skill yang berbeda-beda, mereka itu kolaborasi untuk menciptakan satu paket yang sama, satu paket bersamaan. Sebenarnya itu yang pengen kita lakukan gitu. Tapi ya tentu pasti challenging dong, tapi ya itu serunya. Oke. Selanjutnya gue mau nanya nih. Kita udah hampir 2 tahun nih kena pandemi. Jujur di industri event, gua, lo, Bella pasti juga ngerasain gimana sih kita berdarah-darahnya. Dan gua kira ini bulan yang menunjukkan kebangkitan dunia event. Menurut pandangan lo gimana? Sekarang November ya, November 2021 nih. November. Ini kita lagi take November 2021. Pandangan lo gimana nih buat kebangkitan event untuk beberapa bulan ke depan atau menyebut tahun 2022? Satu hal yang pasti, warganet Indonesia tuh sekarang dipaksa lah untuk beradaptasi. Walaupun kita belum mature sepenuhnya. Ya, kayak gue suka ngeliat data dari We Are Social atau Hootsuite. Dia nge-gather data gitu ya, kan dari tahun 2019 sampai 2021. Setiap tahunnya. Biasanya laporannya tuh di Januari setiap tahun. 2019 kita ini orang Indonesia yang terintegrasi sama online itu cuma 50% lebih dari warga Indonesia, kurang lebih 150 juta. Nah, tahun 2021 itu naik jadi 202 juta atau 73%. Nggak lama lagi, nggak tahu nih, mungkin Januari besok nih pasti meningkatnya lebih signifikan lagi gitu. Orang dipaksa untuk berada di dunia digital. Nah, sekarang akhirnya apakah di saat post pandemic ini kita itu akan jadi kembali normal? Apakah old normal atau new normal? Semua itu akan menjadi terintegrasi dengan digital. Kayak let's say dulu seminar ya udah satu lokasi. Mungkin kedepannya seminar akan hybrid, seminar dan webinar. Atau misalkan festival musik. Orang yang tadinya di Jakarta doang cuma bisa nonton, mungkin bisa seluruh Indonesia nonton. Akhirnya kedepannya sebagai pengusaha di dunia event pun akan banyak terintegrasi ke hybrid system ini. Nah, nggak cuma itu, as a consumer juga, kita sebenarnya malah jadinya juga akan lebih melihat hal-hal yang banyak terdisrupsi oleh digital. Banyak hal-hal baru yang akan masuk ke digital. Kita pun as a consumer akan berubah behavior-nya. Behavior kita mungkin akan lebih banyak melakukan analisa suatu acara atau analisa suatu produk atau apapun, itu ada benchmark dulu dari digital dulu, baru kita mau berangkat ke offline, online to offline dulu gitu. Kalau dulu ya offline to offline, sekarang tuh mungkin lebih banyak nih dari online ke offline. Mungkin kayak gitu kali ya. Berarti organizer yang dulu udah running bertahun-tahun, pengalamannya udah banyak banget, dipaksa untuk beradaptasi dengan sistem yang baru atau gugur
Mungkin kayak gitu ya. One thing for certain that yang nggak akan pernah berubah adalah perubahan. Jadi once dunia bergerak, kita nggak bergerak, pasti kita ketinggalan. Jadi kapan nih kita mau beradaptasi gitu? Jadi kayak di saat ini nggak cuma untuk bisnis, maksudnya gue juga IO nggak bukan di perusahaan gede dulunya gitu, bukan yang gede banget atau namanya besar banget, enggak gitu. Pengalaman gue event-event kecil, tapi gue yakin bahwa semua industri pasti di saat ada hal yang teradaptasi akhirnya dipaksa untuk beradaptasi. Buat orang yang tidak beradaptasi pasti ketinggalan. Pasti mau gimana pun, kayak apa ya misalnya Nokia deh, dia nggak adaptasi. Exactly, BlackBerry. BlackBerry dulu. Nokia coba beradaptasi tapi telat. Iya. Mereka Benar. mencoba beradaptasi merespon pasar tapi timingnya nggak pas. Iya, semua balik lagi ke pasar sebenarnya. Balik lagi ke consumer behavior. Karena kalau misalkan mau produk lo se-sophisticated apa, se-teknologi apa, tapi marketnya bilang enggak, gue nggak butuh. Susah. Oke. Ya, itu challenge juga buat kita gitu. Kayak sebenarnya kita bisa nggak ya gitu ya. Insya Allah lah. Gitu. Jadi nanti kalau attention running ini bakal berimpact banget ya, berimpact positif buat pengusaha terutama yang bergerak di bidang event. Hopefully, sebenarnya stakeholder di attention itu kan nggak cuma event creator atau event organizer kan. Stakeholdernya tuh macam-macam gitu. Dan dampak yang dikeluarkan itu apakah berdampak pada orang user ini aja, tapi mungkin bisa juga berdampak pada masyarakat di lingkungan yang menggunakan platform ini gitu. Let's say simpelnya gini. Ya ini halu-halu dikit ya, nggak apa-apa ya. Let's say kalau misalkan dengan adanya platform attention, kita mau bikin acara, let's say anak SMA gitu ya, mau bikin bazar di let's say di Kalimantan gitu misalnya. Di Kalimantan ada brand-brand, dia ajak nih brand-brand itu untuk ikut ke acara mereka di suatu daerah di Kalimantan. Nah, orang-orang yang memiliki brand kan butuh awareness dengan mengikuti event kan. Dengan adanya ini mereka berharap pasti dengan akhirnya banyak acara di satu lingkungan itu yang ada eventnya, pasti ekonominya akhirnya ada aktivitas ekonomi yang meningkat kan. Dan harapannya ini nggak cuma sekali dua kali, tapi bisa terus di mana-mana di beberapa daerah. Gitu sih. Okay. Itu harapannya gitu. Gua rasa mungkin nggak? Mungkin banget gitu. Okay. Dan kalau gua mau gabung di attention nih sebagai vendor, gimana sih caranya? Nah sekarang ini kalau kita mau sign up tuh sebenarnya kita ada 2 kali isi profile ya. Pertama profile as user atau katanya pembeli, atau misalkan profile as vendor atau penjual jasa. Nah di sini kita isi nama, email, nomor HP dan segala macam informasi tentang diri kita. Sedangkan di sisi vendor, lu pamerin deh tuh karya lu. Lu kasih tahu nama perusahaan gue adalah ABCDE dan gue bergerak di bidang ini, gue udah pernah ngerjain ini, lu pamerin semuanya deh. Pokoknya portofolio, rekam jejak lu tampilin di sini dengan masukin foto-foto gitu. Simple, jadi 2 kali isi profile. Habis itu udah langsung live di cari jasa nanti. Oke, sip. Cukup, thank you. Mantap banget nih. Oke, siap. Jangan lupa sign up.